Saya Hartantia dari kelompok 1. Saya akan mewawancari Ibu Arif sebagai guru matematika dari SMP Islam Al-Azhar 14. Ibu, menurut Ibu persepsi ruang itu bagaimana? Menurut persepsi ruang karena profesi sebagai guru matematika, ruang adalah suatu bangunan yang mempunyai volume atau isi. Kalau dengan profesi Ibu kan sebagai guru matematika, ruang itu lebih dalamnya lagi, lebih menjelaskan lagi itu seperti apa? Bangun ruang, kalau menurut gue itu kan di dalam matematika ada berbagai jenis ya, ada yang namanya bola, kemudian ada yang namanya balok, kubus, prisma, limas, rujuk dan seterusnya. Itu yang disebut. Saya Ayusa dari kelompok 1 Trimatra akan mewawancarai narasumber Bapak Wahyudikus Harjoko sebagai dosen teknik sipil. Selamat siang Pak, boleh? Selamat siang. Boleh tahu menurut Bapak ruang itu apa? Ruang ya. Jadi ruang itu ya menurut kami ya, mungkin dari kacamata yang orang awam gitu ya, bahwa ruang itu adalah suatu space ya atau ukuran yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan ya. Jadi kegiatan itu yang bisa mengkreat atau menciptakan kenyamanan, keamanan, ya, fungsional lah gitu. Jadi harus berdasarkan fungsi. Ya. Kalau dari menurut saya gitu, jadi dari sisi mungkin tapi kalau mungkin arsitek itu lain, mungkin ada bentuk dulu, fungsinya itu mengikuti bentuk. Saya Permata Widya dari kelompok 1 Trimatra. Di sini saya akan mewawancarai seorang narasumber. Langsung saja kita tanyakan kepada Akbar mengenai persepsi tentang ruang. Menurut saudara, ruang itu apa? Menurut saya, kalau menurut saya ruang itu jika dilihat dari ilmu sipil itu berhubungan dengan yang namanya mekanika teknik. Kemudian ruang itu adalah bagian dari struktur. Kemudian setelah struktur kita juga harus melihat ada hubungannya dengan perilaku struktur, di mana perilaku struktur itu mencakup 3 hal. Yang pertama, ruang itu perlu kita ketahui bahwa ruang tidak dapat bergerak, tidak dapat berpindah tempat, kemudian tidak dapat berubah bentuk. Kemudian yang kedua, kita melihat bahwa ruang itu sebetulnya ada hubungannya dengan keseimbangan, di mana beban yang bekerja pada struktur itu harus seimbang dengan reaksi yang bekerja pada struktur. Saya Disinggasari di kelompok 1 Trimatra. Di sini saya akan mewawancarai Ibu Dani yang berprofesi sebagai arsitek. Kita langsung aja dulu ya. Jadi menurut pendapat Ibu, gimana sih persepsi tentang ruang itu apa? Kalau menurut saya, ruang itu adalah suatu tempat yang dibatasi oleh beberapa bidang ya Mbak. Jadi bisa 1 bidang, 2 bidang, atau 3 bidang, jadi membentuk suatu ruangan sendiri atau space. Terus maksudnya bidangnya itu apa, berupa tembok atau apa, atau fungsi yang lain? Oh ya, kalau bidangnya itu tidak harus berupa tembok, tapi bisa juga misalkan di luar ruangan itu bisa dibatasi oleh tumbuhan atau kolam atau juga tanaman, pagar. Jadi bisa aja misalkan satu sisi dibatasi oleh sungai, yang lainnya ada bahkan bantuan bambu atau tanaman yang lain, itu sudah satu ruang sendiri. Jadi ruang luar membentuk satu ruang sendiri. Jadi tidak harus beratap ruang. Saya Prabowo dari kelompok 1 Trimatra. Saya di sini akan mewawancarai seorang yang berprofesi di bidang konstruktor. Dia adalah Bapak Eko. Ini Pak, saya ingin bertanya, bagaimana persepsi Bapak sebagai seorang konstruktor? Apa yang dimaksud dengan ruang? Jadi menurut kami yang kita katakan ruang adalah beberapa kriteria. Secara umum ada yang antara ruang itu dibagi ada beberapa. Satu adalah ruang terbuka, yang kedua adalah ruang tertutup. Jadi mekanismenya yang menurut kita. Saya Gita dari kelompok 1 Trimatra.
akan mewawancarai Bapak Amri yang berprofesi sebagai kontraktor. Mungkin langsung aja, Bapak, menurut Bapak secara umum itu persepsi Bapak tentang ruang itu seperti apa? Ya, jadi kalau ruang itu sebagai suatu tempat yang kemudian bisa dibatasi bisa dengan bahan penutup yang lalu bisa dijadikan berbagai atau partisi atau sistem atau apa ya. Jadi ruang itu sendiri mungkin secara umum lebih fungsi sebagai fungsi. Mungkin buat apa ini ruang? Saya Prananta dari kelompok 1 juga Trimatra akan mewawancari seorang yang bernama Pak Alken yang berprofesi sebagai pemborong atau perencana. Berikut wawancaranya. Menurut Anda, apakah persepsi dari sebuah ruang itu? Kalau menurut saya, persepsi sebuah ruang itu kita harus membedakan sebuah fungsinya, fungsi dari ruang itu sendiri. Dan ruang itu bermacam-macam fungsinya. Kita harus juga bisa melihat persepsi dari ruangan itu sendiri, apa yang kita persepsikan, sebuah ruang apa, entah itu ruangan, entah itu ruang keluarga. Kita harus bisa mempersepsikan adalah sebagai fungsi ruang itu. Saya mengenai ruang. Menurut Bapak, ruang itu apa? Definisi ruang? Kalau menurut pandangan kami dari bahasa seni itu seni kan terdiri atas beberapa kaidah komunikasi, termasuk juga terdiri atas beberapa fungsi. Ada 7 kaidah seni, ada 7 juga fungsi seni. Kaidah seni itu yang pertama itu proporsi, yang kedua itu keseimbangan, yang ketiga keserasian, keempat itu irama atau ritme, kelima itu kontras, keenam pusat badan, dan yang ketujuh adalah kesatuan. Kemudian yang unsur seni ada 7 juga tadi. Yang pertama adalah titik, kemudian yang kedua garis, ketiga bidang, empat bentuk, kelima ruang, keenam struktur, dan yang ketujuh adalah warna. Nah, dalam hal ini saya akan memfokuskan pengertian dasar dari ruang. Ruang adalah tempat di mana bentuk itu berada. Sedangkan bentuk, pengertian bentuk itu kalau kita bandingkan dengan bidang, kan ada bidang dan bentuk. Kalau bidang itu dalam pengertian komposisi itu suatu yang bagian yang hanya dibatasi oleh garis. Sedangkan kalau bentuk sesuatu bagian yang dibatasi oleh garis atau